ruang belajar Kristen. Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita akan merenungkan suatu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita berhubungan dengan situasi bangsa kita yang sedang dilanda oleh wabah penyakit virus corona. Karena itu kita akan dikuatkan oleh ayat firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau masih terus menyertai memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami, memberikan kami kecerdasan supaya apa yang disampaikan dan apa yang didengar boleh menjadi bagian yang menjadi rema dalam hidup kami dan menolong kami untuk terus bertahan dan hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan melihat pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sahabat ruang belajar Kristen, setelah kita membaca firman Tuhan ini, maka kita boleh melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang satu tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang takut akan Allah. Raja Daud adalah orang yang beriman kepada Allah. Saudara-saudara, Daud adalah orang beriman tidak berarti bahwa dia luput dari persoalan. Daud adalah orang beriman tidak berarti bahwa dia tidak pernah menghadapi yang namanya problematika kehidupan. Dan kita boleh melihat di sini bahwa Daud menghadapi persoalan-persoalan yang secara eksternal, di mana dia dimusuhi oleh raja-raja dan juga orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Kita boleh melihat ada orang-orang Filistin yang di dalamnya ada Goliat yang berusaha untuk berperang melawan dia dan menghancurkan dia. Kita juga boleh melihat bahwa Daud juga dimusuhi oleh Saul yang sesama anak Tuhan, tetapi Saul juga berusaha untuk menghancurkan Daud. Dan yang lebih parah lagi adalah Daud dimusuhi oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Sahabat ruang belajar Kristen, dari sini kita mau melihat bahwa percaya kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita luput dari persoalan hidup. Secara internal juga, selain dia berusaha menghadapi lawan-lawan dari luar, dia juga harus berusaha bagaimana menaklukkan dirinya yang adalah musuh terbesar, yaitu dia harus melawan rasa ketakutan yang terus mengintimidasi dia. Dia harus melawan kesombongan yang terus mengintimidasi dia untuk bisa jatuh dan meninggalkan Tuhan dan berbuat jahat. Ruang belajar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari pembacaan kita. Saya akan mengangkat satu tema yang akan membawa kita merenungkan iman daripada seorang Daud. Tema yang saya angkat adalah iman mengalahkan ketakutan. Sahabat ruang belajar Kristen, iman seperti apakah yang akan mengalahkan ketakutan? Kita melihat hal yang pertama adalah iman yang berfokus kepada Allah. Kita lihat di dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ke-6 bagian A, di sana berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sahabat ruang belajar Kristen, iman yang berfokus kepada Allah karena Allah tidak melupakan umatnya. Karena Allah tidak melupakan anak-anaknya yang tetap setia menanti pertolongannya. Sebab Allah mengasihi manusia tanpa batas, dan Dia juga setia menepati janjinya bagi orang-orang yang terus bertahan
menanti pertolongannya. Sahabat Ruang Belajar Kristen, hal yang kedua yang kita lihat dari pembacaan kita adalah iman seperti apa yang akan mampu mengalahkan rasa takut. Hal yang kedua adalah iman yang berkomitmen. Sahabat Ruang Belajar Kristen, kita akan melihat dari pembacaan kita di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sahabat Ruang Belajar Kristen, dari isi permohonan ini memberikan pemahaman bahwa Daud bukan baru sekali dia berdoa kepada Tuhan. Dia sudah berdoa lebih dari satu kali. Dan ketika dia memohon lagi kepada Allah, dia sedang berada dalam situasi keadaan tertekan, depresi, ketakutan, karena musuh itu terus berusaha untuk menghancurkan dia. Sahabat Ruang Belajar Kristen, dari sini kita boleh belajar bahwa beriman kepada Allah, iman kita tidak bergantung kepada situasi, tidak bergantung kepada kondisi, tidak bergantung kepada emosi ataupun perasaan kita. Iman kita harus seperti iman Daud. Sekalipun permohonan doa dia supaya ditolong oleh Tuhan karena musuh yang semakin berusaha menghancurkan dia, seolah-olah doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Daud tetap berseru. Daud tetap bertahan dan memanggil nama Tuhan. Satu hal yang perlu kita save di dalam hati kita, sahabat Ruang Belajar Kristen, adalah Daud tidak berubah setia daripada Allah Israel. Daud tidak lari daripada Allah. Dia tetap bertahan. Dan mari kita belajar. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, mari jangan pernah berubah setia daripada Allah. Sahabat Ruang Belajar Kristen, hal yang ketiga yang akan kita pelajari dari tema kita, iman seperti apa yang mengalahkan rasa takut, adalah iman yang tidak egosentris. Iman yang tidak berpusat kepada diri kita, tetapi iman yang berpusat kepada kehendak Allah. Kita melihat di dalam pembacaan kita di ayatnya yang keempat, di sana berkata bahwa pandanglah kiranya, jawablah aku, Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Sahabat Ruang Belajar Kristen, dalam permohonan Daud kepada Allah, dia tidak berpusat kepada dirinya. Dia tidak membentuk suatu dalil untuk memohon Allah menolong dia karena dia benar di hadapan Allah. Tapi di sini permohonannya berisi tentang bagaimana Allah memberikan kepada dia kemampuan untuk dia bisa mampu menghadapi musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya jangan sampai melihat dia goyah daripada Allah dia. Sahabat Ruang Belajar Kristen, ini adalah iman yang radikal, yang dimana kita boleh belajar bahwa iman yang mengalahkan rasa takut adalah iman yang selalu melihat perkenanan Allah di atas kepentingan diri kita sebagai umat ciptaan. Sahabat Ruang Belajar Kristen, dari 3 poin yang telah kita pelajari bersama-sama, kita akan belajar bahwa pada akhirnya iman Daud terbentuk menjadi seorang pribadi yang tidak cengeng, yang tidak putus asa, yang tidak mudah menyerah. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir dia berkata begini, hatiku bersorak-sorak
karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Proses kehidupan dari persoalan, masalah yang Daud hadapi, ketika dia mencoba untuk melangkah dengan tetap berfokus kepada Allah dan terus berkomitmen bertahan, dan dia tidak pernah berusaha untuk membenarkan diri di hadapan Allah, maka dia dibentuk menjadi seorang yang memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang bertahan di tengah badai, dan membuat dia menjadi orang yang terus bersuka cita untuk memuji Allahnya. Membentuk dia menjadi orang yang berkata bahwa dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Allah. Sahabat Ruang Belajar Kristen, dari pembelajaran Daud kita boleh belajar apa yang kita pelajari dari Daud. Daud juga sama seperti kita, manusia biasa, manusia normal seperti kita, yang memiliki perasaan, kehendak, kemauan. Masalah yang dihadapi juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah Daud adalah masalah dia menghadapi musuh-musuhnya, baik itu musuh-musuh dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dan juga musuh dari diri dia sendiri. Kita juga sering menghadapi persoalan hidup, tekanan. Bahkan hari-hari ini kita sedang dilanda oleh wabah penyakit yang mendunia, yaitu virus corona. Mungkin kita juga adalah bagian daripada orang-orang yang sedang ketakutan dan kehilangan pengharapan hidup. Mari kita belajar dari Daud. Dia tetap berfokus kepada Allah karena Allah tidak pernah melupakan dia. Dia tetap berkomitmen untuk bertahan dan menanti pertolongan daripada Allah. Dan dia tetap berkomitmen untuk mau memandang kepada kehendak Allah di atas kehendak diri dia sendiri. Dan pada akhirnya kita akan seperti Daud. Kita akan mengakhiri pertandingan iman kita dan kita berkata, aku berbahagia menjadi pengikut Kristus. Bila kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Tritunggal yang ada bagi kehidupan kami boleh mengucap syukur kepadamu. Biarlah lewat pengalaman rohani yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan, membuat kami terinspirasi untuk terus bertahan di tengah badai, di tengah ketakutan. Dan kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami dan akan datang untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Terpujilah namamu. Haleluya.